Bayangkan sebuah gunung yang tampak tenang, hijau, dan penuh berkah bagi rakyatnya. Namun siapa sangka, di balik keindahannya tersimpan murka yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Inilah kisah Gunung Galunggung, gunung yang pernah memuntahkan api, menutup langit dengan abu, dan mengubah wajah tanah Priangan selamanya. Tapi tahukah kamu, di balik letusan dahsyat itu, tersimpan sebuah legenda gaib tentang kemarahan para dewa, kutukan karena keserakahan manusia, dan pesan penting yang masih dipercaya hingga kini. Inilah asal-usul Gunung Galunggung yang jarang diceritakan. Dahulu kala, di kaki pegunungan yang kini dikenal sebagai Galunggung, terbentang sebuah negeri yang sangat makmur. Hamparan sawah hijau membentang, sejauh mata memandang. Sungai-sungai mengalir jernih, dan hutan lebat penuh dengan hasil bumi serta hewan buruan. Rakyat hidup rukun, saling membantu, dan selalu bersyukur atas limpahan rezeki dari alam. Negeri itu diperintah oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Linggabuana. Beliau dikenal adil, berwibawa, dan dihormati bukan hanya oleh rakyatnya, tetapi juga oleh para tetua adat yang menjaga tradisi leluhur. Di bawah kepemimpinannya, rakyat tak pernah kekurangan pangan. Setiap panen raya selalu diiringi pesta adat dan doa bersama sebagai tanda syukur kepada para hyang dan penjaga alam. Namun, kesejahteraan seringkali membuat manusia lupa diri. Dari tahun ke tahun, perlahan muncul sifat serakah. Hutan mulai ditebang tanpa aturan, ladang dibuka sembarangan, dan upacara syukur kepada para dewa penjaga alam semakin jarang dilakukan. Banyak orang lebih sibuk memperkaya diri, bahkan ada yang saling berebut tanah dan hasil panen. Para tetua adat gelisah. Mereka berkali-kali mengingatkan bahwa negeri ini berdiri di atas tanah sakral, dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak boleh disepelekan. Gunung tinggi yang menjulang di sebelah selatan diyakini sebagai tempat bersemayam para dewa dan roh leluhur. Jika manusia melupakan keseimbangan, gunung itu akan terbangun dari tidurnya. Demikian pesan para tetua. Namun peringatan itu dianggap angin lalu. Rakyat semakin terlena dalam kemakmuran, tidak menyadari bahwa di balik keheningan puncak Galunggung, sebuah kekuatan besar tengah menunggu saatnya meledak. Seiring berjalannya waktu, perilaku manusia di tanah Priangan makin jauh dari ajaran leluhur. Hutan ditebang tanpa restu, hewan buruan dibantai sembarangan, dan mata air suci yang dulu dijaga justru dikotori. Para tetua adat masih berusaha menjaga keseimbangan. Mereka melakukan upacara di kaki gunung, membakar kemenyan, dan melantunkan doa untuk meredam kemarahan gaib. Namun, suara mereka tidak lagi didengar oleh rakyat. Banyak yang mengejek, menganggap upacara hanya membuang waktu dan tidak memberi keuntungan. Di balik awan tebal puncak gunung, para dewa penjaga dan roh leluhur menyaksikan semua itu. Mereka yang selama ini memberi kesuburan dan melindungi negeri, mulai merasa diabaikan. Rasa kecewa itu berubah menjadi amarah. Konon, seorang tetua bermimpi didatangi sosok gaib berwajah murka. Sosok itu berkata, manusia telah melupakan dari mana mereka berasal. Mereka merusak alam, meremehkan leluhur, dan menentang keseimbangan. Jika mereka tak kembali pada jalan yang benar, gunung ini akan kubangunkan, don merka alam, akan menyapu segalanya. Mimpi itu disampaikan kepada rakyat, tetapi lagi-lagi hanya dianggap cerita kosong. Justru banyak yang menertawakan tetua itu. Hari-hari pun semakin ganjil. Langit cerah tiba-tiba gelap. Hujan turun tanpa tanda, namun sering disertai kilat menyambar-nyambar. Suara gemuruh terdengar dari perut bumi, seperti seekor raksasa yang sedang menggeram. Seekor kijang putih, hewan yang dipercaya sebagai penjaga gunung, muncul di pematang sawah. Ia berlari gelisah, lalu lenyap menuju arah puncak Galunggung. Bagi para tetua, itu adalah pertanda besar bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Namun bagi rakyat yang sudah lalai, semua tanda itu tidak lagi bermakna. Mereka masih sibuk bertengkar, lupa bahwa alam sedang bersiap menuntut balas. Hari-hari di tanah Priangan yang dulu penuh canda dan syukur, kini berubah menjadi penuh kegelisahan. Alam menunjukkan wajahnya yang muram. Langit biru cerah yang biasanya menaungi sawah mendadak gelap meski matahari masih tinggi. Awan hitam pekat menggantung rendah,
seolah menekan desa-desa kecil di bawah kaki gunung. Dari Keohan, sering terdengar suara gemuruh aneh, kadang seperti guntur, kadang seperti derap kaki ribuan kuda berlari. Sungai-sungai yang dulu jernih mulai berbau aneh, airnya keruh, bahkan ada yang mendidih di beberapa mata air. Ikan-ikan mati mengambang di permukaan. Burung-burung yang biasanya berkicau riang di hutan, kini beterbangan panik meninggalkan sarangnya. Para petani yang hendak ke sawah sering mendengar bisikan gaib dari arah hutan. Suara samar yang mengingatkan mereka untuk meninggalkan ladang. Ada yang mengaku melihat sosok bayangan besar berwujud manusia raksasa berdiri di lereng gunung, menatap desa dengan mata menyala merah. Suatu malam, tanah bergetar hebat. Rumah-rumah rayot ambruk, genting berjatuhan, dan suara tangisan anak-anak bercampur dengan lolongan anjing yang tak henti-henti. Tetua adat segera mengumpulkan rakyat di alun-alun, lalu berkata dengan wajah pucat, "Inilah saatnya." Galunggung terbangun dari tidurnya. Jika kita tak kembali pada jalan yang benar, gunung akan menelan kita semua. Namun sayang, hanya sebagian kecil rakyat yang percaya. Sebagian lain tetap keras kepala, bahkan menantang. Kalau gunung memang marah, biarlah meletus. Kami tidak takut, harta kami lebih berharga daripada mitos leluhur. Kata-kata angkuh itu seakan menjadi pemicu terakhir. Dari puncak Galunggung, cahaya merah mulai muncul, memantul ke langit malam. Api seakan menari, menyibakkan kegelapan. Gunung Galunggung bersiap memuntahkan murka terbesarnya. Hari itu, suasana begitu mencekam. Langit yang sejak beberapa hari dipenuhi awan gelap, kini berubah menjadi lautan api. Dari puncak gunung, cahaya merah menyala semakin besar, diiringi suara dentuman menggelegar yang membuat bumi bergetar. Tiba-tiba, letusan dahsyat terjadi. Gunung Galunggung memuntahkan batu pijar, api, dan lahar panas yang menyembur tinggi ke langit. Abu pekat membumbung, menutupi sinar matahari. Siang hari mendadak gelap gulita, seakan malam turun tanpa bintang. Desa-desa di kaki gunung luluh, lantak. Sawah yang subur tertimbun abu tebal. Sungai-sungai meluap, membawa lahar panas yang menghancurkan jembatan dan rumah-rumah. Rakyat berlari pontang-panting, meninggalkan harta benda demi menyelamatkan diri. Tangisan, jeritan, dan doa bercampur dengan gemuruh letusan. Seorang tetua berteriak di tengah kekacauan, "Ini murka para dewa. Ini peringatan karena kita melupakan keseimbangan. Bertobatlah sebelum semuanya musnah." Namun bencana sudah tak terbendung. Hujan abu dan batu panas turun tak henti. Banyak orang yang tak sempat melarikan diri terkubur hidup-hidup bersama rumah dan ladangnya. Binatang ternak berlari panik, sebagian hangus dilalap api. Alam seakan mengamuk tanpa ampun. Letusan itu berlangsung berhari-hari, mengguncang tanah Priangan. Getarannya dirasakan hingga ke negeri jauh. Orang-orang yang selamat hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan tanah yang dahulu subur, kini berubah menjadi lautan abu. Gunung Galunggung, yang sebelumnya dipandang sebagai gunung penuh berkah, kini berubah menjadi simbol murka alam yang menakutkan. Namun, di balik kehancuran itu, tersimpan sebuah pesan yang kelak akan mengubah pandangan rakyat terhadap alam dan leluhur mereka. Setelah berhari-hari letusan mengamuk, akhirnya Galunggung mulai mereda. Suara dentuman perlahan hilang, api tak lagi menyembur, dan awan abu yang menutupi langit sedikit demi sedikit menghilang. Namun, yang tersisa hanyalah kehancuran. Hamparan sawah yang dulu hijau kini tertutup abu tebal. Sungai-sungai meluap membawa lumpur dan batu. Desa-desa yang dulu ramai kini sepi, hanya menyisakan puing-puing dan arwah yang tak sempat menyelamatkan diri. Rakyat yang selamat berkumpul dengan wajah muram. Mereka kehilangan keluarga, sahabat, rumah, bahkan tanah yang mereka banggakan. Dalam kesedihan itu, akhirnya mereka menyadari, benar kata para tetua, kita telah melupakan keseimbangan. Kita terlalu sombong, lupa bersyukur, lupa menjaga alam. Mereka menangis bersama, menyesali perbuatan yang telah memicu murka gunung. Sejak saat itu, rakyat yang tersisa berjanji untuk tidak lagi menentang alam,
mereka kembali melaksanakan upacara adat, memuliakan hutan, sungai, dan gunung. Gunung Galunggung kini mereka pandang bukan sekadar gunung, tetapi sebagai penjaga kehidupan. Di kawahnya, mereka percaya bersemayam roh-roh gaib yang mengingatkan manusia agar selalu rendah hati. Sejak saat itu pula, Galunggung menjadi tempat suci. Banyak orang datang untuk berziarah, bermeditasi, atau sekadar mencari ketenangan batin. Letusan dahsyatnya menjadi peringatan abadi bahwa alam bisa memberi, tetapi juga bisa mengambil kembali dengan sekejap. Seiring berlalunya waktu, tanah Priangan kembali bangkit. Sawah-sawah baru dibuka, rumah-rumah didirikan kembali, dan desa-desa yang sempat musnah perlahan ramai lagi. Namun, rakyat tak pernah melupakan apa yang terjadi. Letusan Galunggung tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga warisan berupa cerita yang terus hidup dalam ingatan. Para tetua adat menuturkan kisah bencana itu kepada anak cucunya. Mereka menekankan bahwa Galunggung adalah gunung suci, tempat bersemayam roh leluhur dan dewa penjaga. Barang siapa meremehkan atau merusak keseimbangan alam, maka murka gunung akan terulang. Sejak itu, banyak ritual dilakukan di sekitar Galunggung. Orang-orang datang membawa sesajen, bunga, dan dupa. Mereka berdoa agar hidup sejahtera, terhindar dari bencana, serta diberi panen melimpah. Tak hanya itu, Galunggung juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Priangan. Gunung ini disebut-sebut dalam naskah kuno, cerita rakyat, dan bahkan kepercayaan mistis yang masih bertahan hingga kini. Beberapa orang percaya bahwa kawah Galunggung adalah gerbang gaib menuju alam para roh. Ada pula yang meyakini di puncaknya bersemayam makhluk halus penjaga yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Legenda itu membuat rakyat hidup dengan penuh kehati-hatian. Mereka menghormati gunung, hutan, dan air sebagai bagian dari kehidupan yang tak boleh dipisahkan. Galunggung bukan hanya gunung, tetapi guru yang mengajarkan kebijaksanaan. Gunung Galunggung kini berdiri kokoh, menjulang dengan gagah di tanah Priangan. Dari kejauhan ia tampak tenang, hijau, dan indah. Namun, bagi masyarakat yang mewarisi cerita leluhur, mereka tahu bahwa di balik ketenangan itu tersimpan kekuatan dahsyat yang bisa bangkit kapan saja. Legenda Galunggung bukan hanya kisah tentang letusan, tetapi juga peringatan abadi. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak boleh serakah dan lupa pada asal-usulnya. Alam bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai sepenuhnya. Ia adalah sahabat, sekaligus penguasa yang harus dihormati. Selama manusia hidup selaras dengan alam, gunung akan memberi berkah. Namun bila manusia melupakan keseimbangan, gunung akan menunjukkan murkanya. Begitulah pesan yang diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, hingga kini banyak orang datang ke Gunung Galunggung untuk berziarah, bermeditasi, atau sekadar merenung. Mereka percaya, dengan mengingat legenda ini, manusia akan selalu rendah hati, tidak angkuh, dan senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan alam. Gunung Galunggung akhirnya bukan sekadar gunung berapi, melainkan simbol keseimbangan antara manusia dan alam, antara keserakahan dan kerendahan hati, antara kehidupan dan kehancuran. Dan legenda itu terus hidup, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah rakyat Sunda di tanah Priangan.